Ini kacau itu. 9, 10, 11, 12 molor 5 jam. Ini bikin event itu nggak semudah yang teman-teman kira. Di sini tadi komentar-komentar di YouTube juga wah parah-parah. Aspina sendiri ya tidak bisa menentukan bahwa event ini akan berjalan lancar atau tidak. Itu yang menentukan adalah RC-nya, bukan saya di posisi itu anak-anak race di atas jam 10, anak-anak sudah tak ajak pulang guys, karena dengan dijudge rata ya, ini bukan event Surabaya secara total ya, jadi jangan dijudge Surabayanya masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Candy Family. Semoga dimanapun berada teman-teman masih dalam keadaan sehat walafiat, amin. Hari ini saya bikin konten ini jam 12 malam ya, jam 12 malam. Ini baru saja selesai, baru saja nonton live YouTube race di Surabaya yang lagi heboh ini. Ini kacau ini. Ini tak lihat dari Instagram juga ya, jadi live itu dengan rundownnya yang asli itu selisih berapa jam sih? Ini harusnya kalau dilihat rundown di IG ini selesai jam 7 malam. Jam 7 malam, sekarang jam 12, berarti itu 8, 9, 10, 11, 12 molor 5 jam. Ini termasuk event paling ngaret, paling molor ya selama yang saya tahu di Pushback. Ini 5 jam ini parah ini. Kemarin yang terakhir itu di Blitar itu 4 jam, itu udah molornya lama banget. Ini malah 5 jam. Di Kediri sendiri event yang pernah saya mungkin waktu itu dulu saya sebagai panitia juga, itu paling molor 2 jam, itu udah menyesal guys. Harusnya jam 5 sore sudah selesai, kita molor sampai jam 7 malam. Itu udah minta maaf kepada peserta. Mohon maaf, oh maaf, itu karena kita merasa bersalah banget bisa molor 2 jam. Itu sangat sangat menyesal ya. Kita dari situ belajar apa sih yang bikin molor, itu kita cari tahu, kita kuliti, kita evaluasi terus. Jadi bikin event itu nggak semudah yang teman-teman kira. Orang baru bikin komunitas atau mungkin orang-orang baru gabung, ayo bikin event, enak sponsor ini masuk, nggak segampang itu. Jadi teman-teman harus benar-benar mateng ya, persiapan itu harus benar-benar mateng. Dari persiapan kita cari sponsor, pendaftaran, terus nanti sistem race dibikin seperti apa. Apalagi ini termasuk sistem race yang menurut saya termasuk baru ya, karena ada big dan junior. Ini kalau kita hitung ada 16 kelas, cuman di sini nggak ada rincian berapa peserta dan berapa grupnya, itu nggak ada ya. Kalau ada bisa kita hitung, kita kalkulasi. Jadi semisal satu grup ini satu kelas ada 8 grup, nanti akan melakoni berapa kali race, membutuhkan waktu berapa menit sampai final, sampai selesai. Itu bisa dikalkulasi. Jika tidak ada masalah yang signifikan atau mungkin yang terjadi saat race, itu nggak ada masalah. Itu semisal lancar mungkin selesai 1,5 jam, itu bisa dikalkulasi. Nah ini dari jam mulai saja sudah siang ya, jam 10 siang. Ini termasuk berani. Event mulai jam 10 siang ini termasuk berani guys, karena yang saya angen-angen itu selesainya semakin malam, itu semakin susah RC-nya, karena penglihatan semakin berkurang. Anak-anak yang main malam itu otomatis kenceng-kenceng, nggak kelihatan, kita semakin susah RC-nya. Jadi kendala kalau mainnya semakin malam. Di sini tadi komentar-komentar di YouTube juga wah parah-parah, tapi ya mungkin bisa teman-teman diambil pelajaran saja, jangan terlalu menghakimi, ngejudge. Apalagi tadi teman-teman terus nyenggol Aspina Jatim. Itu bukan kewenangan Aspina Jatim, meskipun komunitas di bawah Aspina ya, cuman ini memang event ini tidak mengajukan rekom ke Aspina Jatim dan tidak ada rekom. Jadi berarti apa kalau tidak ada rekom? Berarti tidak memenuhi standar untuk race yang layak. Jadi rekomendasi Aspina itu hanya menjadi acuan, bukan berarti kewenangan kita untuk menentukan event ini tidak layak, bukan. Itu teman-teman sendiri yang
memikirkan bahwa kalau tidak ada rekom berarti apa ya, beberapa poin pasti tidak memenuhi syarat. Misal ini lintasan, untuk rekom Jatim mungkin lintasan minimal 200 meter, maksimal 300 misal ya, itu berarti panjang lintasan start minimal 30 meter, terus lebar awal 6 meter, itu minimal, itu bisa diangan-angan. Berarti kalau ada rekom berarti untuk lintasan memenuhi syarat. Terus yang kedua, biaya pendaftaran maksimal dulu 200 ya, kalau nggak salah sekarang jadi 225 maksimal, itu segitu, berarti pendaftaran segitu memenuhi syarat. Kalau di bawahnya nggak apa-apa, kalau melebihi nggak boleh, jadi seperti itu. Terus untuk hadiah juara pertama itu 2 kali pendaftaran. Semisal pendaftaran 225 berarti hadiah juara 1 450, dan minimal total jumlah yang hadiah itu 1 juta. Jadi entah baginya seperti apa, minimal juara 1 sampai 5 itu jumlahnya 1 juta, berarti memenuhi syarat ya. Sedangkan event ini tadi infonya juara 1 75, juara 2 enggak tahu, juara 3 sampai 5 itu tadi 50-an, berarti kan kalau di total memang enggak memenuhi syarat. Yang pertama itu. Terus dari kelas ya, kelasnya kalau rekomendasi Aspina tahun 2025 itu menggunakan kelompok umur. Jadi kalau tidak menggunakan kelompok umur berarti tidak memenuhi syarat untuk rekom Aspina. Menggunakan kelahiran boleh, cuman nggak mendapatkan rekom ya. Itu teman-teman mungkin yang mengikuti race saat ini bisa dilihat dari RC-nya. Kemungkinan acuannya di situ sih, antara rekom dan tidak. Sebenarnya Aspina sendiri ya tidak bisa menentukan bahwa event ini akan berjalan lancar atau tidak. Itu yang menentukan adalah RC-nya, bukan Aspina. Ketika terjadi hal seperti ini, itu Aspina disuruh bertindak apa? Sedangkan Aspina sendiri untuk kewenangannya belum sampai seperti itu, belum sampai mungkin menyetop atau memberhentikan race. Nggak segampang itu guys. Jadi kita bertindak itu tetap Aspina ada prosedurnya ya. Mungkin musyawarah dulu, nanti apa yang kita ngobrol dengan yang bikin event seperti apa, kendalanya apa, nanti tindakan Aspina seperti apa. Itu ya nggak secepat itu tadi. Apalagi yang ada yang komen terlalu menyudutkan ya. Yang penting Aspina dapat duit. Aspina nggak dapat apa-apa. Bikin rekom pun juga masih free, belum ada biaya masuk, belum ada. Jadi teman-teman itu jangan terlalu menggiring opini lah. Ini dunia pushback sudah seperti ini. Tujuan rekom itu, tujuan Aspina itu membuat rekom, kita memberikan regulasi biar event-event itu ada rule-nya, tertata, nggak ngawur bikin event. Jadi bikin event itu nggak segampang yang teman-teman kira. Jadi kalau mau bikin event benar-benar harus dipersiapkan dengan matang. Yang pertama, teman-teman konsepnya seperti apa. Ini boleh ya, misal konsep ada big dan junior, boleh saja, mungkin diperhitungkan dengan matang. Ketika ada big nanti maksimal ditentukan ada berapa grup sih untuk big, misal maksimal 5 atau 6 grup satu kelasnya. Nah itu dihitung. Kalau misal 6 grup, nah RC ini harus ngitung juga, sudah harus ditata alurnya. Meskipun kita membuat event kecil skala lokal sampai skala nasional, kita bikin event itu juga dihitung. Semisal kita mau bikin race ya, itu ada 6 grup, gate-nya kan 6, berarti teman-teman mau sampai ada perempat final, semifinal, itu bisa dihitung dengan kita hitung dulu terus dimasukkan rumus Excel, itu lebih mudah. Semisal 6 grup jadikan 4 grup, berarti itu kan gate-nya ada 6. Di sini tadi banyak revisi, berarti dari RC-nya nggak siap sama sekali, nggak ada persiapan. Hitung-hitungan juga poin-poin kelihatannya juga masih bingung. Itu ya RC-nya itu fatal itu. RC harus benar-benar siap, harus benar-benar matang.
pernah membuat event lokal skala kecil dulu, naik sampai event nasional itu nggak gampang, harus jam terbang juga perlu, nggak langsung bikin event nasional, nggak segampang itu guys, susah. Sekarang orang tua pushback itu sangat kritis ya, jadi jangan macam-macam dengan kita mau bikin event yang geradak-geradak. Nah, semisal 6 tadi, 6 anak ya, 6 anak 6 grup, berarti kan 6 kali 6 berapa, 36 jadikan 4 grup. 4 grup ini perempat final, berarti diambil berapa, jadi 4 anak tiap grupnya masuk perempat final, berarti yang 2 ini hilang dari penyisian. Setelah itu kan 4 grup jadi 6 kali 4, nah berarti kan ke semifinal tinggal ambil 3 ke semifinal, diambil 3 lagi ke final. Ini yang susah ini teman-teman, mengadakan event kebanyakan podiumnya sampai 5 tingkatan itu menurut saya terlalu banyak sekarang. Aslinya kalau memang ini kan kompetisi, sekarang kompetisi semakin rapet. Kalau 5 saya kebanyakan aslinya, paling enggak itu 4 tingkatan sudah maksimal. Ini membuat lama tingkatan itu, ada pro, elite, rookie, beginner, newbie, apalagi itu kebanyakan banget. Itu yang bikin yang ngitung RC mumet, karena ada tingkatan-tingkatan itu tadi. Kalau kita nyari juara novice dan elite udah enak banget, pasti cepet itu, nggak ada ribet-ribet, nggak ada replay charge dan sebagainya, itu yang bikin lama. Jadi itu ya, ini sangat kalau saya di posisi itu, anak-anak race di atas jam 10, anak-anak sudah tak ajak pulang guys, karena di atas jam 10 anak berlari itu udah melebihi batas mereka, sudah waktunya tidur. Orang tua saja jam 10 ke atas lari itu bisa kena serangan jantung, karena organ tubuh itu sudah waktunya istirahat, sudah waktunya recovery, dia udah waktunya istirahat. Jadi nggak diperuntukkan untuk lari mompa jantung, ini waktunya istirahat pompa lagi. Itu wah, kasihan anak-anak, bisa sakit ya kalau daya tahan tubuh nggak kuat itu. Udah ini semoga ke depan nggak terjadi lagi ya event-event seperti ini. Untuk teman-teman yang mau bikin race ke depan, diharapkan untuk persiapan itu yang matang ya, dari awal konsep harus dihitung semua. Menentukan kelas ini juga harus dihitung, menentukan kelas misal 2022 mix maksimal dibatasin grupnya, semisal maksimal 8 grup udah maksimal. Udah, kalau mau nyesel lagi, mau daftar, ya udah, ini udah melebihi batas, 8 grup udah penuh, jangan dimasukin lagi, itu nanti tambah lama. Jadi ada batasan-batasan yang memang panitia harus tegas, aturan juga harus tegas, sampai hari H harus tegas dari RC juga. Jadi seperti itu ya. Udah, ini udah ngantuk. Semoga ke depan nggak terjadi lagi ya event-event yang seperti ini. Ini nggak tahu, saya lihat ini PNR Kids Spot ini apa ya, seperti mungkin EO ya, All About Kids Spot. Ini kayaknya EO ini, karena ini baru ya, baru dia bikin race, cuman ini yang PNR ini yang terdata. Ini RC nya juga PNR Racing, PNR Komite, Racing Komite. Nah ini jadi nggak segampang itu ya RC, perlu banyak belajar, kita terus belajar dari setiap event itu. Kita evaluasi biar semakin baik ke depan. Ya harapannya nggak ada event seperti ini lagi. Kasihan anak-anak ini, anak-anak jangan dijadikan objek. Jadi kembali ke awal ya, kita bikin race anak ini tujuannya seperti apa, dikembalikan lagi. Mungkin itu dulu guys ya konten hari ini. Terima kasih, mohon maaf teman-teman, mungkin ini bisa dijadikan pelajaran ke depan, teman-teman harus bersikap apa, tapi jangan dijudge rata ya. Ini bukan event Surabaya secara total ya, jadi jangan dijudge Surabayanya,
masih banyak event-event mungkin yang memakai RC yang sudah profesional yang masih bisa kita ikuti. Jangan dijudge bahwa event yang di Surabaya semuanya seperti ini, enggak ini karena Surabaya ini ada beberapa komunitas ya yang dinaungi di sana, jadi enggak semuanya seperti itu juga, masih banyak yang membuat race yang bagus juga. Jadi mungkin itu dulu guys konten kita hari ini ya. Jika ada masukan atau mungkin ada salah dari saya ya saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.